Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas daily devotion dengan judul Terlalu Percaya Diri. Dalam Bilangan 17 ayat 12 demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa. Kami semuanya akan binasa." Ada sebuah istilah seperti ini Bapak Ibu. Percayalah pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa, kamu hebat. Inilah istilah yang seringkali kita disorakan oleh para influencer ataupun para motivator dengan tujuan untuk mendorong seseorang mencapai kapasitas maksimal dalam hidupnya. Nah, bahkan beberapa lagi menggunakan metode ini atau istilah tersebut untuk memberikan validasi positif pada diri sendiri agar orang tersebut lebih percaya diri dan siap menjalani hari. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa sering usaha membentuk kepercayaan diri ini pada akhirnya mempertemukan kita dengan kekecewaan pada diri sendiri, usaha-usaha yang kita lakukan bahkan membuat kita marah kepada Tuhan. Bagaimana jika usaha untuk percaya pada diri sendiri menjerumuskan kita pada usaha menolak otoritas Allah secara tidak disadari? Mari kita cerna dengan sesama mengenai hal ini. Nah, Bilangan pasal 17 ini sebenarnya merupakan konteks lanjutan dari pasal 16 Bapak Ibu, di mana umat Israel yang memberontak kepada pimpinan Allah melalui Musa dan Harun mendapatkan hukuman yang cukup fatal. Kalau kita telusuri lebih jauh lagi, ternyata salah satu masalah utamanya adalah karena beberapa di antara bangsa Israel terlalu percaya diri. Ada Korah di sana, ada Datan, Abiram, dan para pengikut mereka. Nah, Korah terlalu percaya diri waktu mengatakan bahwa semua bangsa Israel adalah orang kudus, sehingga mereka tidak perlu tunduk pada Harun dan Musa. Sedangkan Datan dan Abiram, mereka merasa terlalu hebat serta lebih nyaman tinggal di zona masa lalu, sehingga mereka menolak untuk masuk pada rencana Allah. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang ini berkata, "Jangan selamatkan kami. Kami bisa, kami cukup hebat, kami sudah nyaman dengan hidup kami." Nah, Bapak Ibu, pemberontakan ini bukan hanya melawan Musa dan Harun rupanya, tetapi juga melawan Tuhan itu sendiri. Nah, terdengar familiar nggak sih buat kita semua? Bukankah kita juga seringkali merasa tidak perlu terlalu melibatkan Tuhan saat keadaan hidup kita berjalan baik-baik saja? Atau saat tanpa masalah yang cukup berarti, semuanya terpenuhi, kita punya pekerjaan yang baik, dan kita merasa kayaknya kurang butuh Tuhan nih. Bukankah kita lebih sering memilih rencana kita, bahkan hidup dalam zona nyaman, sekalipun hal-hal tersebut menyakiti hati Tuhan dan menolak otoritas Tuhan itu sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat tongkat yang bertunas di pasal ini menunjukkan bahwa Tuhan menghidupkan sesuatu yang mati sebagai tanda otoritasnya. Ini merujuk pada kematian Kristus itu sendiri Bapak Ibu. Dia mati bagi kita supaya kita bisa hidup bagi Dia. Tujuannya sudah jelas, supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri lagi, melainkan hidup bagi Kristus. Maka ketika kita hidup dalam keangkuhan, terlalu bersandar pada diri sendiri, bahkan sombong secara pribadi di hadapan Kristus, ini justru mengindikasikan pemberontakan kita terhadap Tuhan Bapak Ibu. Karena itu seperti bangsa Israel yang harus tunduk pada keimaman Harun, kita juga dipanggil untuk tunduk pada otoritas Kristus, serta selalu datang kepadanya dalam segala situasi hidup kita. Baik dalam keadaan baik-baik saja, atau dalam keadaan yang biasa-biasa saja, atau dalam keadaan yang luar biasa. Bapak Ibu ingatlah ini, kita gak selalu bisa dan hebat, tapi Yesus selalu bersama kita. Itulah janji Tuhan bagi kita. Karena itu sebelum percaya pada diri sendiri, mari percayalah dulu kepada Kristus dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Supaya kita tidak terlalu bergantung pada kemampuan kita. Tetapi dalam kesemuanya ini, kita melihat Kristus bertahta atas hidup kita. Amin, kebenaran firman Tuhan. Kiranya iman kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu mendengar firman hari ini. Tolong kami untuk belajar menjadikan Engkau sebagai yang terutama. Kami mungkin boleh membangun rasa percaya diri, tapi kami diingatkan firman Tuhan untuk tidak terlalu bergantung pada diri sendiri, tetapi tetap bergantung kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tolong kami dalam segala situasi kami. Amin. Tuhan Yesus menyertai perjalanan iman kita semua.